Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dimas Asmura Aji dengan NPM 23300051610. Pada siang kali ini saya akan menjelaskan dasar-dasar hukum internasional. Dosen pengampu saya adalah Bapak Ogian Hafidz Juanda, SH, LLM, CLA, CP, ARB, CML, CME, CMLC. Adapun pengertian hukum internasional. Hukum internasional adalah keseluruhan nilai asas yang mengatur hubungan atau persoalan dengan lintas batas negara atau antara negara dengan negara, negara dengan subjek hukum internasional lainnya. Selanjutnya, adapun tujuan dari hukum internasional adalah pertama, menciptakan hubungan internasional yang teratur dengan memperhatikan asas keadilan. Yang kedua, adanya mengatur masalah bersama dalam hubungan subjek hukum internasional. Setelah tujuan hukum internasional dibuat, maka selanjutnya adalah asas hukum internasional. Yang pertama ada asas teritorial. Dalam asas ini, negara harus melaksanakan hukum bagi seluruh subjek hukum yang berada di negaranya. Subjek hukum yang dimaksud adalah orang dan badan hukum. Contoh dari asas teritorial ini adalah ketika kapal asing yang melakukan pelanggaran di perairan Indonesia dapat ditindak tegas. Hal ini dicontohkan pada saat Ibu Susi Pujastuti menjabat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, yang dimana pada saat itu beliau menenggelamkan ratusan kapal asing karena melakukan pelanggaran di perairan Indonesia. Selanjutnya ada asas kebangsaan. Menurut asas ini, setiap warga negara dimanapun ia berada tetap mendapatkan perlakuan hukum dari negaranya, atau dapat dikatakan ekstrateritorial. Artinya, hukum negara tetap akan berlaku bagi warga negara meskipun berada di negara lain. Contohnya adalah ketika WNI yang melakukan hal yang sah secara hukum di Amerika, tetapi melanggar hukum di Indonesia, maka orang tersebut dapat diproses hukum yang berlaku di Indonesia ataupun di negara asalnya. Selanjutnya, ada asas kepentingan umum. Menurut asas ini, negara dapat menyesuaikan diri dengan sebuah keadaan yang berhubungan dengan kepentingan umum, sehingga hukum tidak terikat pada batas wilayah negara saja. Contoh dari asas kepentingan umum adalah Indonesia yang memiliki kebijakan anti-terorisme, mulai dari pencegahan anak bangsa agar tidak mengikuti kegiatan terorisme, mencegah dampak teroris, dan penanganan aksi terorisme. Kebijakan anti-terorisme ini bahkan sudah disosialisasikan ke berbagai instansi, termasuk instansi pendidikan itu sendiri. Hal ini bertujuan untuk membuat Indonesia agar bebas dari aksi terorisme. Selanjutnya adalah asas pacta sunt servanda. Artinya adalah perjanjian yang telah dibuat harus ditaati oleh pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Contoh dari asas ini adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau Nations Universal Declaration of Human Rights. Dalam deklarasi yang diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217A dalam kurung 3. Ini frasa yang dipakai adalah setiap orang. Dengan demikian, ini dapat dimaknai sebagai setiap orang yang merupakan warga negara pada negara peserta maupun negara bukan peserta dalam deklarasi tersebut, maupun piagam PBB, karena deklarasi ini dipelopori oleh PBB. Yang kedua ada equality right, artinya adalah pihak yang saling mengadakan hubungan itu berkedudukan sama. Asas equality right terdiri dari asas resiprositas atau tindakan suatu negara terhadap negara lain yang dibalas dengan setimpal, baik tindakan positif maupun tindakan negatif. Dan terdiri dari asas courtesy, artinya asas untuk saling menjaga kehormatan dan menghormati suatu negara. Selanjutnya adalah asas resiprositas yang telah tadi disebutkan pengertiannya, yang terdiri dari yang merupakan penunjang dari equality right. Contoh dari asas resiprositas adalah dalam pembelian properti, warga negara asing mungkin hanya diizinkan memiliki jenis properti tertentu atau di area tertentu. Dan contoh dari
Korte saya ini tujuannya ini adalah diharapkan tidak adanya lagi peperangan maupun konflik yang dapat merugikan banyak pihak. Selanjutnya yang terakhir adalah rebus sic stantibus. Asas tersebut dapat digunakan terhadap perubahan yang mendasar atau fundamental dalam keadaan yang bertalian dengan perjanjian itu sendiri. Contohnya adalah perpecahan Yugoslavia yang menyebabkan Dewan Menteri Komunitas Eropa mengakhiri perjanjian kerjasama dengan Yugoslavia pada tahun 1991. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you next time.